Shalom saudara, selamat pagi. Biar pagi hari ini kita sama-sama masuk dalam saat teduh kita. Biar setiap kita kasih waktu yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari tundukkan kepala semua. When the mountains fall and the sea turns rough, but my words stand strong, says the Lord. When the worlds get tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. When the mountains fall and the sea turns rough, but my words stand strong, says the Lord. When the worlds get tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. Jesus, you're able to break every chain. My life in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains falls and the sea turns rough, but my words stand strong, says the Lord. When the worlds get tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Oh, your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh, Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Break every chain our lives In your hands, you're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Say your love is powerful. Your love is powerful. knees Shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds enough. You're more than enough for me, Lord. Jesus, you're able. Jesus, you're able Yes, Lord, to break every chain. My
Yesus, satu-satunya Tuhan. Shalabaya ralabaya ralabaya shandaya ralabu. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkau cukup buat setiap kami Tuhan. Kami menantikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus. Sama-sama saudara, katakan lagu ini. Your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace above and us. You're more than enough for me. Mari imani, mari imani. Jesus, you're able to break every chain. My life in your hand. You're in control. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Oh, your love is powerful. Thee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, Jesus, you're able to break every chain. My life in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh, grace overflows in us. You're more than enough. Grace overflows in us. You're more than enough. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini tema sharing kita adalah Tuhan cukup bagiku. Saya mau garis bawahi kata-kata cukup. Dan kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa arti dari kata cukup. Tapi saya ambil yang paling atas, yang nomor 1. Di situ dikatakan cukup adalah dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan dan sebagainya. Dengan kata lain cukup sama dengan tidak kurang. Tapi saudara, berapa banyak di antara kita semua yang justru pernah merasa kurang atau tidak cukup di dalam hidup kita? Baik dalam hal gaya hidup, mungkin kita merasa rumah kita kurang besar, sempit, atau mungkin kendaraan kita, mobil saya AC-nya kurang dingin, atau motor saya bagasinya kurang besar,
gak cukup untuk taruh helm misalnya. Atau juga bisa dalam hal penampilan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita merasa, aduh badan saya kurang tinggi, aduh hidung saya kurang mancung. Dan sering kali kita merasa kurang dan kurang. Kita merasa tidak cukup. Dan cenderung kita menganggap, kok Tuhan tuh kayak kurang adil ya dalam hidup saya. Tapi saudara kalau boleh saya tanya, mungkin seperti contoh tadi rumah saya kurang besar. Seandainya sekarang Tuhan kasih rumah yang lebih besar. Tuhan jawab keinginan kita. Tuhan kasih rumah yang tidak sempit lagi saudara, sesuai keinginan kita. Saya mau tanya, apakah di situ kita bisa bilang cukup ke Tuhan? Jawabannya bisa, sangat-sangat bisa. Tapi saya yakin gak bertahan lama. Kita akan bilang lagi ke Tuhan, kayaknya rumah saya masih kurang besar deh. Kayaknya masih sempit Tuhan. Dan kita kembali merasa tidak cukup. Ada beberapa poin yang saya pelajari kenapa kita bisa bilang tidak cukup. Yang pertama, pada dasarnya sifat manusia itu tidak pernah puas. Selalu ingin lebih. Karena yang terjadi harus sesuai dengan kemauannya kita sendiri. Dan yang kedua, karena kita yang tahu standarnya. Saya mau kasih contoh, mungkin kita akan pergi ke suatu acara. Kita akan pergi ke suatu acara yang harus memakai baju putih. Dan kita nggak punya baju putih. Dan kita tahu kita nggak punya baju putih. Dan kita tahu di toko A, misalnya di mall terkenal, ada baju putih harganya 300.000. Dan Tuhan cuma kasih kita 150.000. Dan kita bilang Tuhan gak cukup. Harga baju di sana 300.000. Dan Tuhan tanya kenapa harus beli di situ. Tuhan kasih tahu di toko yang lain, Tuhan tunjukin. Di situ ada baju putih dengan harga 150.000. Kamu bisa beli di situ. Jadi bukan kurang, bukan tentang tidak cukup saudara, tapi karena kita tahu standarnya dan kita yang menentukan, bukan Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita bisa bilang gak cukup? Karena kita masih punya pandangan yang salah dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita terlalu banyak lihat kanan kiri, membandingkan diri kita, apa yang Tuhan kasih ke orang sama apa yang Tuhan kasih ke kita. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa lihat di sini rambut saya lurus. Saya perlu bantuan minyak rambut supaya rambut saya bisa rapih, bisa diatur. Dan suatu hari saya lihat teman saya yang rambutnya agak bergelombang dan timbullah rasa, saya nanya sama Tuhan, kok rambut dia enak ya? Dia gak perlu minyak rambut supaya rapi. Kayaknya ditinggalin gitu aja udah rapi. Sedangkan saya dengan rambut yang lurus ini capek. Kalau mau rapi harus pakai minyak rambut, kalau enggak turun semua, berantakan. Dan di satu momen teman saya datang dan dia bilang kalau rambut saya itu keren. Teman saya yang saya lihat tadi. Dia bilang rambut saya keren dan dia bilang kalau dia pengen punya rambut kayak saya. Di situ saya bingung, saya mikir kok bisa? Saya pengen punya rambut kayak dia pengen punya rambut kayak saya. Poinnya itu adalah bukan rambut saya jelek, bukan rambut saya bagus atau sebaliknya rambut teman saya. Tapi poinnya adalah kita terlalu sibuk menyamakan diri kita dengan orang lain. Sedangkan Tuhan yang kreatif itu menciptakan kita sangat berbeda dengan orang lain. Jadi kenapa kita bisa bilang gak cukup? Karena kita di poin 3 ini membandingkan diri kita sama orang lain. Dan yang keempat, kita suka menunduk. Yang keempat, kita suka menentukan waktunya kita sendiri. Dan kalau targetnya gak sesuai sama waktunya kita bisa bilang ke Tuhan,
Kok Tuhan gak dengar doa saya? Kok Tuhan gak jawab? Kok Tuhan tidak mencukupkan saya? Dari keempat poin itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa bilang kenapa kita gak cukup. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan itu cuman Tuhan. Hanya Yesus. Seperti tema sharing hari ini, Tuhan cukup bagiku. Bukan fokus kepada berapa banyak masalah yang kita hadapi. Bukan fokus kepada apapun yang mungkin belum kita terima, yang mungkin belum kita miliki. Tetapi yang harus menjadi fokus utama kita adalah bagaimana kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali penuh atas hidup kita dan Tuhan yang ngerti apa yang kita butuhin. Waktunya kapan, standarnya seberapa, biar Tuhan yang menentukan. Kita buka di Ibrani 13 ayat 5. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu sama dengan apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Dan janji Tuhan di situ dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, salah satu yang bisa dikatakan mahal harganya, yang bisa kita persembahkan ke Tuhan itu adalah rasa cukup dan rasa percaya. Rasa cukup akan apa yang Tuhan sediakan, akan apa yang ada padamu dikatakan di Ibrani 13 tadi, dan rasa percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi rasa cukup bukan kita yang menentukan standarnya, tapi Tuhan. Kebutuhan kita, Tuhan yang tahu, Dia yang lebih mengerti apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Saya mau ajak saudara berdoa. Mari pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita nyanyikan lagu. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, Jesus, you're able to break every chain, our lives in your hand. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Tuhan, biar lagu tadi, Tuhan, biar bisa menjadi suatu perwakilan hati kami, untuk kami bisa mengatakan, untuk kami bisa sampaikan ke Tuhan, bahwa bukan tentang masalah dalam hidup kami, bukan tentang apa yang kurang dalam hidup kami, apa yang belum kita miliki, Tuhan, tapi hari ini, pagi ini kami mau katakan bahwa yang kami butuhkan cuman Tuhan Yesus. Yang kami butuhkan cuman kasih-Nya Tuhan. Yang kami butuhkan cuman kendalinya Tuhan. Kontrol hidup kami, Tuhan terus pegang hidup kami. Kami gak mau fokus dengan apa yang belum kami punya Tuhan. Kami gak mau ngebandingin apa yang Tuhan lakukan ke orang dan apa yang Tuhan lakukan ke diri kami. Karena kami tahu Tuhan semengerti itu atas kebutuhan kami. Dan Tuhan sekreatif itu untuk membuat kami berbeda dengan orang lain. Tuhan, biar hari ini Kau pegang hidup kami, setiap langkah kami biar Engkau yang tuntun. Kemanapun kami pergi Tuhan, jagai kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah sangat-sangat baik dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku.